Jadi, apakah olahraga itu beneran obat paling ampuh buat nyeri sendi osteoartritis? Selama ini kan kita selalu dengar begitu. Tapi apa iya bukti ilmiah terbaru bilang hal yang sama? Nah, di sini kita akan kupas tuntas semuanya. Oke, kita mulai dari pernyataan yang jujur aja cukup bikin kaget dari sumber kita. Para peneliti bilang temuan mereka ini mempertanyakan anjuran universal olahraga. Wow, ini pernyataan yang kuat banget ya, dan langsung bikin kita mikir, loh, tunggu dulu, memangnya ada apa? Iya kan? Kita semua kayaknya udah tahu pakemnya. Kalau ngomongin osteoartritis, jawaban pertama dari dokter atau terapis hampir pasti harus olahraga. Pertanyaannya sekarang, rekomendasi yang udah mendarah daging ini, apa beneran didukung bukti sekuat yang kita kira selama ini? Dan memang ini bukan cuma omong kosong. Di seluruh dunia, panduan medis itu selalu menempatkan olahraga sebagai fondasi penanganan osteoartritis. Ini udah jadi keyakinan umum, baik buat dokter maupun pasien. Tapi, yang namanya sains selalu ada yang baru. Dan sekarang waktunya kita lihat bukti terkininya. Jadi gimana caranya kita menguji sebuah keyakinan yang udah begitu lama dipegang? Nah, kita akan menyelami sebuah penelitian super besar yang merangkum semua bukti yang pernah ada. Ini bukan cuma satu studi baru, tapi sesuatu yang levelnya jauh lebih tinggi. Nah, yang bikin sumber kita ini spesial banget adalah metodenya. Ini adalah sebuah tinjauan umum dari berbagai tinjauan sistematis. Gampangnya gini deh. Para peneliti ini mengumpulkan semua ulasan ilmiah besar yang udah ada, terus mereka analisis lagi semuanya. Ini tuh kayak Mahkamah Agungnya bukti medis. Jadi, jawabannya udah pasti sangat bisa diandalkan. Dan biar Anda kebayang seberapa masifnya pekerjaan mereka, lihat aja diagram ini. Mereka mulai dari ribuan data ilmiah, lalu disaring dengan super ketat, sampai akhirnya dapat inti data yang kualitasnya paling top. Jadi apapun hasilnya nanti, kita tahu ini semua didasarkan pada proses yang luar biasa teliti. Oke, sekarang kita langsung ke pertanyaan paling mendasar. Seberapa ampuh sih olahraga kalau dibandingkan dengan, ya, nggak melakukan apa-apa sama sekali? Disinilah kita mulai menemukan hasil yang mungkin nggak Anda duga sebelumnya. Yuk, kita lihat datanya langsung. Grafik ini membandingkan banyak hal, tapi fokus kita sekarang ada di baris kedua, yaitu osteoartritis lutut yang dibandingkan dengan tanpa perawatan. Angka yang paling penting buat kita perhatikan ada di kolom mean difference, yang intinya adalah rata-rata perbedaan efek antara dua kelompok itu. Dan ini dia angkanya, minus 12,4. Ini adalah rata-rata pengurangan nyeri pada skala 0 sampai 100 untuk osteoartritis lutut kalau kelompok yang olahraga dibandingin sama yang nggak dapat perawatan apapun. Pertanyaannya, angka segini tuh di dunia nyata artinya apa? Besar atau kecil? Nah, supaya ada gambaran, para ahli itu sepakat kalau perubahan minimal 8 poin baru bisa dianggap berarti buat pasien. Jadi, ya angka 12,4 ini memang lewat ambang batas itu. Tapi, para peneliti mengklasifikasikannya sebagai efek kecil. Artinya ada sih manfaatnya, tapi nggak sebesar yang mungkin kita bayangkan. Nah, ini dia bagian yang paling penting. Manfaat yang kecil tadi ternyata seringkali nggak bertahan lama. Dan yang lebih mengejutkan lagi, waktu para peneliti cuma melihat studi-studi yang kualitasnya paling bagus, efeknya jadi makin kecil lagi. Ini seakan-akan menunjukkan kalau mungkin beberapa studi yang lebih kecil itu agak melebih-lebihkan manfaat olahraga. Terus gimana dengan sendi lain? Untuk tangan efeknya juga kecil. Tapi coba lihat yang bagian pinggul. Efeknya cuma minus 6,7 poin. Angka ini bahkan nggak nyampe ambang batas 8 poin yang dianggap berarti tadi. Makanya, para peneliti sampai menyimpulkan efeknya dapat diabaikan untuk nyeri pinggul. Oke, jadi kalau dibandingkan sama nggak ngapa-ngapain, efek olahraga itu tergolong kecil. Tapi gimana kalau olahraga kita adu langsung dengan perawatan-perawatan lain yang umum? Nah, di sini gambaran besarnya jadi makin jelas. Coba lihat, tabel ini deh. Waktu olahraga diadu langsung sama berbagai perawatan lain. Mulai dari edukasi biasa, obat anti nyeri umum, suntikan steroid, sampai operasi kecil artroskopi, hasilnya ternyata sebanding. Olahraga nggak terbukti lebih unggul. Ini bukan berarti perawatan lain itu hebat ya, tapi lebih ke olahraga itu ada di level yang sama dengan mereka. Tapi, ceritanya berubah total waktu kita bandingkan dengan operasi besar. Buktinya jelas banget. Olahraga itu secara signifikan kurang efektif buat mengurangi nyeri dan ningkatin fungsi kalau dibandingin sama osteotomi lutut, penggantian lutut total, dan terutama penggantian pinggul total. Buat pasien dengan kondisi parah, operasi terbukti ngasih hasil yang jauh lebih superior.
Oke, jadi setelah lihat semua data ini, terus kita harus gimana dong? Apa kita harus berhenti nyaranin olahraga? Tunggu dulu. Tentu aja enggak. Ini bukan soal membuang olahraga, tapi soal cara kita membicarakannya. Nah, ini dia poin krusialnya. Pesan dari penelitian ini bukan olahraga itu sia-sia. Sama sekali bukan. Pesannya adalah kita perlu lebih realistis dan lebih jujur tentang apa yang bisa dan tidak bisa dilakukan oleh olahraga terhadap nyeri osteoartritis secara langsung. Jadi, ini poin-poin penting yang bisa kita bawa pulang. Pertama, kuncinya adalah pengambilan keputusan bersama. Manfaat olahraga yang jelas-jelas ada, aman, murah, bagus buat kesehatan secara umum, harus ditimbang dengan efeknya pada nyeri yang ternyata kecil. Buat sebagian orang, pengurangan nyeri sekecil apapun itu udah sangat berarti. Tapi buat pasien lain, apalagi yang kerusakan pinggulnya parah, mungkin lebih bijak untuk mempertimbangkan opsi bedah yang terbukti lebih efektif daripada memaksakan olahraga terus-menerus. Pada akhirnya, ulasan komprehensif ini nggak ngasih kita satu resep ajaib. Justru sebaliknya, ini ngasih kita, baik pasien maupun tenaga medis, informasi yang lebih jujur untuk membuat pilihan yang lebih baik. Ini memicu pertanyaan penting untuk Anda. Dengan mengetahui bahwa efek olahraga pada nyeri itu kecil, tapi manfaat lainnya banyak, kira-kira bagaimana Anda akan menyeimbangkan berbagai pilihan perawatan yang ada untuk kondisi Anda?